Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu umurud dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Pemirsa, anak-anakku sekalian, Bapak Ibu wali murid dan teman-teman SD Muhida yang saya cintai dan dirahmati Allah. Di bulan yang suci ini, di bulan yang penuh berkah ini, patutlah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas rahmatnya kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati indahnya bulan Ramadan di tahun 1441 Hijriah. Sholawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita, Nabi kecintaan kita, Nabi teladan kita, Muhammad Rasulullah. Atas perjuangan beliaulah kita bisa mengenal agama Islam, agama yang diridhai Allah. Pemirsa, anak-anakku SD Muhida yang dirahmati Allah. Dalam masa ini, masa yang penuh cobaan dari Allah, di mana Allah menurunkan makhluknya virus corona yang menyebabkan puasa di tahun 1441 Hijriah ini lebih banyak aktivitas kita di rumah. Bulan Ramadan adalah bulan yang ditunggu-tunggu oleh setiap umat muslim yang beriman untuk mendapatkan keberkahan. Anak-anakku yang dirahmati Allah, bulan Ramadan merupakan bulan suci yang selain ditunggu-tunggu oleh seluruh umat Islam. Bulan suci ini juga mempunyai banyak nama lain. Salah satunya adalah bulan Ramadan disebut juga sebagai bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan, Syahrul Quran. Sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 185, Allah berfirman bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Sehingga bulan Ramadan juga disebut juga Syahrul Quran. Anak-anakku sekalian, bagaimana kita memanfaatkan bulan Al-Quran ini? Karena Al-Quran adalah kitab suci yang terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umatnya. Salah satu rukun iman yang kalian ketahui bahwa percaya pada kitab Allah, salah satunya adalah Al-Quran. Kita harus mengimani, mempercayai Al-Quran adalah kitab dari Allah yang wajib kita amalkan juga. Lalu bagaimana kita mengamalkannya? Memang sebaiknya adalah mengamalkan segala isinya. Tapi mungkin kalian yang masih kecil perlu belajar dari mana dulu Al-Quran itu, apakah langsung mengamalkan atau bagaimana. Nah, untuk itu di bulan Ramadan ini marilah kita mencoba mengamalkan Al-Quran dari yang kecil-kecil dulu. Mungkin dari membacanya Quran. Karena Al-Quran membacanya saja sudah mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu di bulan yang penuh rahmat ini, Syahrul Quran, Syahrul Ramadan, kita perbanyaklah untuk membaca Al-Quran. Apa sih keutamaan baca Al-Quran itu?
Yang jelas Al-Quran adalah perkataan yang paling baik. Sesuai dijelaskan Allah dalam surat Az-Zumar ayat 23, coba kalian buka. Ya, Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran. Jadi kalau kalian membaca Al-Quran, sebenarnya kalian ada mengucapkan kata-kata yang paling baik di dunia ini. Rasulullah pun pernah bersabda, sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kitab Allah. Maka apabila kita membaca Al-Quran, sebenarnya kita adalah membaca kata-kata yang paling baik, yang tiada duanya di dunia ini. Yang kedua, anak-anakku yang dirahmati Allah, apabila kita lancar membaca Al-Quran, maka kita disederajatkan bersama malaikat-malaikat yang mulia. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, orang yang lancar membaca Al-Quran akan bersama malaikat utusan yang paling mulia dan berbakti. Sedangkan orang-orang yang membaca Al-Quran dengan tersendat-sendat, lagi berat, maka ia akan mendapatkan 2 pahala. Jadi kalau kalian masih belajar membaca Al-Quran dan mau membacanya walaupun tersendat-sendat, itu sudah mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kalian lancar membacanya, sudah pandai, sudah mahir, derajat kalian disamakan dengan para malaikat-malaikat di sisi Allah. Anak-anakku yang dirahmati Allah, kalian yang sudah lancar membaca Al-Quran, jangan sungkan-sungkan, jangan segan-segan. Kalau kalian punya adik atau teman atau siapapun yang membacanya kurang lancar, coba kalian ajarkan kepada temanmu itu atau saudaramu atau adikmu atau siapapun yang ingin belajar Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan orang yang membaca Al-Quran. Seperti hadis Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Jadi sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mau mengajarkannya. Maka di bulan Ramadan ini, jangan sia-siakan waktu. Kalau kalian mahir membaca Al-Quran, ajarkan itu kepada adik-adik kalian atau saudara kalian atau teman kalian di keluarga kalian. Kalian akan mendapatkan predikat sebaik-baik orang adalah yang mengajari Al-Quran dan juga mau belajar. Anak-anakku yang dirahmati Allah, ada hal lagi yang perlu kalian perhatikan, bahwa orang yang suka membaca Al-Quran, nanti Al-Quran itu di akhirat akan menjadi penolongnya terhindar dari api neraka, memberikan syafaat kepada pembacanya apabila kalian rajin dan rutin membaca Al-Quran. Karena Rasulullah pernah bersabda, bacalah Al-Quran, karena ia akan datang nanti pada hari kiamat memberikan syafaat kepada pembacanya. Maka jangan sia-siakan waktu kalian sehari tanpa membaca Al-Quran. Apalagi di bulan Ramadan ini, sekolah libur, ya, banyak aktivitas di rumah, tentu banyak waktu yang luang. Jangan pakai untuk nonton TV aja atau lihat game. Baca Al-Quran semampu kalian, ya, untung-untung satu hari bisa 1 juz, ya, sehingga di bulan Ramadan ini, syahrul Ramadan, syahrul Quran, kalian bisa menghatamkan minimal 1 kali dalam bulan Ramadan. Anak-anakku yang dirahmati Allah, keutamaan membaca Al-Quran salah satunya adalah apabila kita membaca 1 ayat saja, 1 huruf, maksud kami 1 huruf saja, itu pahalanya 10. Apalagi di bulan Ramadan ini, kalau kalian membaca 1 huruf diberi pahala 10. Di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, pahalanya akan ditingkatkan hampir sampai tak terbatas. Apalagi di bulan penuh berkah ini, maka ya, 1 huruf, contohnya alif lam mim, itu ada berapa huruf? Ada 3 huruf. Di bulan-bulan biasa kalian dapat 10 pahala kali 3. Tapi kalau di bulan Ramadan ini, syahrul Ramadan, syahrul Quran, maka pahala kalian akan dilipat gandakan oleh Allah. Apalagi kalian membacanya dengan ikhlas, karena
Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan hadis Rasulullah, barang siapa yang membaca satu huruf Al-Quran, maka ia mendapatkan satu kebaikan dengan huruf itu, dan kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Ya. Jadi alif, lam, mim itu dihitung 3. Bayangkan kalau kalian baca surat Al-Fatihah saja, berapa huruf? Coba kalian hitung sendiri. Jadi anak-anakku, sukalah membaca Al-Quran. Keistimewaan Al-Quran apabila dibaca, maka orang yang membacanya nanti di hari akhirat akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan hadis Rasulullah riwayat Tirmidzi, beliau bersabda, akan dikatakan kepada pembaca Al-Quran, bacalah dan naiklah ke derajat yang tinggi, serta tartilkanlah sebagaimana kamu mentartilkannya ketika kamu membaca di dunia. Karena kedudukanmu pula akhir ayat yang kamu baca. Jadi anak-anakku, kalau kalian membaca Al-Quran, jangan baca asal baca, tapi bacalah dengan baik dan tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Kalau kalian suka membaca dengan baca yang tartil, maka nanti kalian di akhirat akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalian mau membaca Al-Quran dengan tartil. Karena membaca dengan tartil berarti kalian memuliakan perkataan-perkataan Allah. Dan Allah akan memuliakan kalian. Sudah baca Al-Quran dengan tartil belum? Atau kalian bacanya asal-asalan saja? Karena diperintah orang tua ataupun target suruh PJJ sama guru BTK-nya. Coba sekarang kalau baca Al-Quran, bacalah dengan tartil. Jangan sembrono. Karena nanti kalau kalian terbiasa membacakan dengan tartil, di akhirat nanti kalian pun akan ditinggikan derajatnya. Anak-anakku sekalian, setelah kalian suka membaca Al-Quran dengan baik dan benar, dengan tartil, maka disunahkan kalian juga banyak-banyak menghafal Al-Quran. Mungkin kalau di sekolah kita ditargetkan kelas 6 hafal juz 30. Ayo, siapa yang sudah hafal? Alhamdulillah. Mungkin ada yang lebih. Kalau kalian hafal Al-Quran dan dengan bacaan yang tartil, yang sahih, maka kalian berhak menjadi imam. Nanti apabila kalian sholat berjamaah di rumah, tarawih di rumah, kalian dulu lihat siapa yang paling bagus bacaannya dan paling banyak hafalannya. Mungkin kamu yang paling banyak hafalannya dan paling sahih bacaannya, maka kalian berhak menjadi imam. Walaupun di belakangmu mungkin ada kakakmu atau mungkin ayahmu, kamu berhak menjadi imam karena bacaanmu lebih bagus dan hafalanmu lebih banyak. Nah, kalau hafalan kalian paling banyak, selain berhak menjadi imam, biasanya kalian lebih dihormati, disegani oleh orang-orang sekitar kalian. Bahkan didahulukan oleh orang-orang sekitar kalian. Mungkin teman-teman kalian lebih mendahulukan kamu, mungkin kamu yang baca banyak hafalannya. Rasulullah juga begitu. Dulu ketika perang Uhud berlangsung, banyak umat muslim yang meninggal dunia, terbunuh, ya, syahid di perang Uhud. Lalu Rasulullah mengatakan, coba cari dulu yang penghafal Al-Quran, kuburkan dulu. Rasulullah mengutamakan orang-orang yang menghafal Al-Quran dahulu, baru umatnya yang lain. Anak-anak, perlu kalian juga ketahui bahwa orang yang paling banyak hafalan Al-Qurannya, maka dia juga berhak menjadi pemimpin safar apabila mereka dalam bepergian. Jadi, kalau kalian sedang berpergian jauh kemana dengan beberapa orang, maka harus ada pemimpinnya, harus ada pemimpin safarnya. Siapa yang dipilih? Mereka yang hafalan Al-Qurannya paling banyak. Suatu hari Rasulullah pernah mengutus beberapa orang untuk pergi ke suatu tempat. Disuruh baca semua satu persatu. Kamu baca Al-Quran, baca Al-Quran, baca Al-Quran. Nah, kebetulan ada seorang pemuda yang baca Al-Qurannya juga bagus. Ditanya, berapa banyak hafalanmu?
Ternyata pemuda ini yang paling banyak hafalannya. Sehingga Rasulullah memutuskan, kamu yang berhak jadi pemimpin safar ini. Walaupun dia masih muda. Jadi kalau kalian hafalannya banyak, ketika pergi bersama-sama di perjalanan, teman kalian banyak yang tidak hafal Qur'annya, apalagi bacanya kurang baik, maka sebenarnya kamu harus menjadi pemimpin safar. Itu salah satu keutamaan orang yang banyak hafalan Quran. Jadi anak-anakku, kalau kalian sudah mau belajar Al-Quran, membacanya sampai mahir, sering baca Al-Quran dengan tartil karena Allah mau mengajarkannya, mau menghafalkannya, maka insya Allah kamu akan ditolong oleh Allah. Apalagi di bulan Ramadan ini, perbanyaklah membaca Al-Quran. Syahrul Ramadan, Syahrul Quran. Rasulullah pun pada bulan Ramadan ini sering menghatamkan Al-Quran dengan Jibril. Bahkan di Ramadan yang terakhir, beliau sampai menghatamkan 2 kali dengan Jibril. Kalian sudah berapa kali hatam Al-Quran di bulan Ramadan ini? Alhamdulillah kalau sudah hafal, sudah hatam, ya. Juga waktu luang ini, cobalah kalian banyak-banyak menghafal Al-Quran, memurojaah lagi hafalan kalian, jangan sampai lupa. Karena menghafalkan Al-Quran itu sunnah, tapi menjaganya itu harus wajib. Kamu benar-benar perhatikan, jangan sampai dilupakan, sengaja melupakan. Sudah setor hafalan belum sama guru PTK-mu? Oke, tolong setoran hafalan, ya. Mudah-mudahan kalian jadi orang yang suka membaca Al-Quran di bulan ini. Karena salah satu ciri-ciri orang yang mencintai Allah adalah cinta kepada kitabnya. Cinta kepada kitabnya dibuktikan dengan apa? Minimal kalian suka membacanya, bitartil, menikmati membacanya, rutin, istiqomah. Syukur-syukur kalian juga sudah banyak menghafalnya. Apalagi kalian mau melaksanakan apa yang diperintah dan meninggalkan apa yang dilarang dalam Al-Quran. Karena salah satu tujuan utama dari puasa Ramadan adalah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan takwa itu adalah menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan. Oke anak-anakku, jangan lupa membaca Al-Quran setiap hari. Walaupun kalian masih jilid 1, jilid 2, lalu anak-anakku yang kelas 1, kelas 2, tetap baca. Ya. Hafalan kalian coba diucapkan, disampaikan kepada orang tua. Atau kalau kalian malu sama orang tua, ya biasanya malu anak-anak sama orang tuanya, lebih suka sama guru BTK-nya, coba kirim aja suara kalian ke guru BTK kalian. Sambil memurojaah, itu sudah dapat pahala, walaupun kalian masih belum bisa membaca. Ya anak-anakku, pesan dari Pak Saiful, di bulan Ramadan, bulan Al-Quran ini, ayo kita perbanyak membaca Al-Quran minimal. Syukur-syukur kita juga mempelajari isinya, ya. Apalagi kita mau melaksanakan dengan baik-baiknya. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Istaghfiru rabbakum innallaha ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.